Siapa yang membaca? Supaya tahu gambaran ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Ya. Ada? Coba di belakang, kamu. Iya, kamu. Iya. Itu harus ditunjuk, semuanya harus ditunjuk. Teori interteks memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Dalam arti proses penciptaan teks selalu dapat dirunut hubungannya dengan teks-teks lain baik langsung maupun tidak langsung. Tidak ada teks yang proses penciptaan sekaligus konsekuensi pembacaannya dapat dilakukan tanpa sama sekali berhubungan dengan teks lain yang dijadikan semacam contoh, teladan, kerangka, atau acuan. Tujuan kajian interteks itu sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya yang telah ditelaah. Sebuah karya tidak dapat dilepaskan dengan teks-teks lain yang telah ada, sehingga dalam upaya memahami sebuah karya sastra kita juga harus mengenal dan memahami karya atau teks-teks lain yang terkait. Penulisan sebuah karya sering ada kaitannya dengan unsur kesejarahan, sehingga pemberian makna akan lebih lengkap jika dikaitkan dengan unsur kesejarahan tersebut. Bisa dipahami atau perlu dibaca lagi atau dijelaskan lagi, ada sumber lain? Silahkan. Atau ada mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau kamu baca? Berdiri. Intertekstual merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks yang lain, karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lainnya. Pendapat lain juga ada menurut Nurdiantoro, menyatakan dengan lebih khusus bahwa kajian intertekstual merupakan usaha untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya sastra sebelumnya, pada karya sastra yang muncul kemudian. Itu aja? Baik. Jadi kalau misalnya kita ingin mengkaji kepengarangan, contohnya nih, kita dikaji tentang karya-karya Hamka. Kan banyak karya Hamka ya. Ada Di Bawah Lindungan Ka'bah, ada Tenggelamnya Kapal Panderwich dan sebagainya, beberapa karya sastra. Merantau ke Deli misalnya. Kalau kita membandingkan ketiga unsur itu, unsur yang terdapat di sana, unsur intrinsiknya, itu kajiannya sama juga kajian interteks. Ya, kajiannya sama juga kajian interteks. Artinya bisa jadi Hamka itu kita temukan dia melakukan pengulangan. Bisa jadi gitu. Jadi kita bisa membandingkan misalnya tema nih, ya. Bicara tentang Merantau ke Deli, bicara tentang Di Bawah Lindungan Ka'bah, bicara tentang Tenggelamnya Kapal Panderwich, temanya sama, kasih tak sampai. Sama. Satu, yang kedua, dia bicara bahwa ada perbedaan status sosial antara laki-laki dan perempuan. Dan selalu Hamka itu menjunjung tinggi harkat laki perempuan. Biasanya Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Panderwich, dan Merantau ke Deli, itu status perempuan itu dia dengan laki-laki lebih tinggi status perempuan, status sosialnya. Karena itu terjadi penolakan. Ya, Hayati Zainuddin, Hayati lebih terhormat dipandang keluarga Minangkabau karena dia ibunya orang Minang. Hamid Di Bawah Lindungan Ka'bah, Hamid lebih rendah statusnya karena dia anak seorang pembantu rumah tangga.
seorang anak tukang goreng. Nah, begitu itu artinya kalau kita lihat, oh ini ada kesamaan-kesamaannya. Nah, kajian itu namanya kajian intertek. Jadi intertek bukan hanya sekedar membandingkan mengubah satu karya jadi novel ke film saja. Asal kita membanding sebuah karya beberapa karya atau lebih dari satu karya, kita bandingkan unsur kesamaan dan perbedaannya, itu adalah kajian intertek. Ya, apalagi kalau transformasi artinya bisa jadi satu teks berubah dia dari novel berubah ke film, itu terjadi transformasi, peralihan. Istilah transformasi itu kalau Anda lihat di teori kajian intertek itu juga disebut juga dengan kajian transformasi. Transport, pindah. Ya, pindah. Itu yang dimasukkan dengan kajian itu. Paham? Jadi sekali lagi maknanya itu intertek itu kajian luas. Luas sekali. Tadi saya katakan misalnya kita membandingkan sastra olaliti ya cerita rakyat dengan sastra literasi, cerita yang ditulis oleh pengarang. Anda misalnya membandingkan cerita Siti Nurbaya ya di masyarakat Minang, itu di masyarakat itu mereka ngerti betul namanya cerita Siti Nurbaya, ada. Di Bukit Padang itu ada kuburan Siti Nurbaya. Cuma yang ditulis oleh Mara Rusli bukanlah Siti Nurbaya itu sumber inspirasinya. Paham? Bisa jadi ketika kita membandingkan apa yang diceritakan oleh masyarakat tentang Siti Nurbaya itu berbeda dengan apa yang ada dalam karya gitu. Nah, itu kajiannya juga kajian interteks. Ya, itu juga kajiannya interteks. Jadi kita membandingkan dua teks atau lebih dari unsur strukturnya. Bukan penerimaan, jadi unsur objektif. Jadi kajian intertek ini sebetulnya kajian objektif. Kajian objektif gitu. Ada pertanyaan? Udah jelas kira-kira? Jadi karena itu saya perlu Anda, tadi kan ada pendapat Nurgentoro, itu dari sumbernya Nurgentoro. Anda bisa baca skripsi yang ada, nanti Anda dalami lagi skripsi teori-teori tentang Nurgentoro itu. Karena dalam kajian intertek ini selalu terjadi namanya perubahan itu yang saya katakan bisa terjadi peristiwa penyempitan atau pengurangan, bisa jadi perluasan, penambahan, bisa jadi varian gitu, bervariasinya gitu. Paham? Jadi bisa jadi terjadi tinggal kita mengatakan ini lebih banyak variasinya gimana gitu. Penyusutan kah? Pengembangkan kah? Atau ada variasinya? Lalu kalau misalnya gini, bagaimana Pak? Misalnya saya mau bicarakan tentang tenggelamnya kapal Wick dengan Titanic. Nggak ketemu dia. Titanic itu dia bicarakan tentang penumpang yang selamat. Ya, jadi Titanic itu bicarakan tentang inspirasinya ada penumpang yang selamat. Jadi kisah dia ketika kapal itu belum tenggelam. Sementara di tenggelamnya kapal Wick, dia endingnya, terakhirnya dia pulang kapal itu tenggelam. Justru ceritanya bukan masalah penumpang. Hanya endingnya aja. Endingnya ya di dalam tenggelam kapal Wick itu ada namanya Hayati. Gitu. Ada yang mau bertanya? Ya. Karyanya boleh karya luar, maksudnya bukan di Indonesia nih. Boleh. Tapi di alam nyata ya. Jangan Anda buat karya di dalam tidak nyata. Nggak dapat dan nanti orang bingung juga. Ada lagi? Ada lagi? Iya. Untuk yang laporan bacaannya itu di video. Iya. Itu maksudnya nanti kita kan ngebaca skripsi gitu. Kebaca lalu Anda jelaskan aja secara nasi. Jangan Anda baca teks. Ini dari ini
Si A ya. Kali ini saya mau membicarakan tentang 3 skripsi yang bicara tentang teori yang digunakannya intertext. Iya. Yang pertama itu si A nulis tentang apa, judulnya apa gitu, temuannya apa gitu, si B apa. Supaya Anda membaca itu Anda supaya lebih paham gitu. Kelemahan mahasiswa itu kan jarang membaca. Jarang membaca. Sebetulnya kalau benar baca, Anda udah. Ya. Untuk pengkajian filmnya nggak dari awal sampai pengkajian novel dan filmnya nggak dari awal sampai akhir. Dari sampai akhir. Kalau Anda di mana banding jangan-jangan nanti Anda baca separuh, ya yang di akhir terjadi perubahan. Ada kayak misalnya kan kayak perbandingannya itu kan kita udah tahu gitu Pak. Kan saya tuh baca buku, bukan baca buku sih Pak, lebih ke bukan novel juga, tapi Wattpad. Iya. Di Wattpad itu kan kalau udah difilmkan itu bakalan terputus. Iya, tapi itu ibaratnya sama dengan sinopsis. Tapi di situ ada ceritanya Pak. Iya. Iya. Penggalan cerita kan? Nggak dipenggal Pak, cuman karena masuk jauh di film kan, jadi part terakhirnya itu diputus gitu Pak. Oh. Ya berarti enggak kan terpotong. Beda dia dalam film tuan. Aku baca dia tuh baca Wattpad Mariposa sama film Mariposa tuh kan emang udah berbeda gitu Pak, walaupun putus terakhirnya. Apa bisa itu nanti dia jadiin buat konten yang terakhir? Iya bisa, tapi kalau tidak tuntas rasanya nanti ada yang dikritik. Harus diadu gitu. Ya, misalnya begini, Anda membandingkan biasanya itu adalah unsur intrinsik yang dibandingkan orang. Contohnya begini. Di film itu ada berapa pelaku? Di novel ada berapa pelaku? Lalu terjadi pengurangan atau penambahan. Nah, Anda mencermati kenapa terjadi penambahan atau kenapa terjadi pengurangan. Misalnya untuk menghidupkan sebuah cerita atau lebih dramatis cerita ditambahnya pelaku gitu. Paham? Nah. Siapa tadi di belakang yang bertanya? Yang mau bertanya di belakang siapa tadi? Enggak jadi? Ya. Oke. Jadi sebetulnya dalam kajian intertext ini lebih bicara membandingkan strukturnya, unsur intrinsiknya. Ya, misalnya dimulai dari tokoh. Jumlah tokoh pemainnya tuh berapa? Dia yang aslinya. Lalu ketika terjadi perubahan berapa tokohnya? Setting, tempat kejadian juga begitu, peristiwa juga begitu. Otomatis kan terjadi pengurangan. Lalu bukan hanya kita mendata saja terjadi perubahan, kita menginterpretasi kira-kira kenapa dikurangi? Apakah akibat peristiwa itu dikurangi menjadi ceritanya lebih padat atau justru tambah lemah gitu? Paham? Karena kalau kita bicara alur, Anda bicara teori alur itu kan ada alur, ada cabang-cabang alur. Kalau cabang-cabang alur itu dihilangkan, alur tunggalnya aja saja, berarti lebih kuat ceritanya, gitu. Dan begitu juga misalnya begini, di dalam naskah sastra kita kan diberikan kebebasan mengimajinasi atau menginterpretasi apa yang diceritakannya. Ya. Misalnya diceritakan ada tokoh perempuan yang dikatakannya cantik. Ya, cantik rupawan. Kan masing-masing punya imajinasi cantik rupawan itu kan macam-macam. Ya kan? Tapi ketika dibuat dari film, itu yang diterjemahkan oleh sutradara. Oh, rupanya yang dikatakan cantik itu dia rambutnya yongen misalnya, dia pakai you can see misalnya. Arti kita ini kan dijajah oleh film itu. Paham? Tidak seperti akseptasi kita gitu. Tidak seperti itu gitu. Ya kita bayangkan perempuan cantik itu ya rambut panjang mungkin misalnya tinggi semampai, Islami misalnya seperti itu. Nah itu satu contoh bagaimana dalam dunia audiovisual itu kita dibatasi
atau kita diarahkan untuk membatasi yang namanya interpretasi tadi. Sesuatu yang tidak jelas di dalam naskah, di dalam film dijelaskan gitu. Sesuai dengan kehendak sutradara. Sebetulnya sutradara itu proses awalnya skenario. Karena tidak semua film itu skenario ditulis oleh sutradara. Ya, tidak semua gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ada? Jadi kalau tidak ada, sekali lagi saya katakan pada Anda, cari skripsi di lemari saya juga boleh, Anda silakan. Tapi yang penting susun dengan baik lemari saya itu. Saya nggak tahu karena banyak ya. Yang baru-baru ini nggak ada, yang lama-lama mungkin ada. Atau di prodi kita kalau teratur mahasiswa menyerahkan, atau di fakultas nanti Anda cari 3. Kalau di lemari saya seperti pinjam aja, taruh aja di sana lagi. Ya. Kalau dia animasi tapi dia ada karya sastranya juga. Sama. Enggak apa-apa. Yang penting wujudnya beda, 2 wujud yang berbeda gitu. Dari sastra, dari orality, dari lisan aja kayak naskah bisa gitu. Sama. Ya. Anda lihat komik misalnya, komik McDonald Mickey Mouse kan ada komiknya, ada filmnya. Anda nonton kartun Jepang, Doraemon, ada lagi yang dulu tuh terkenal tuh, Naruto. Nah, karena anak saya yang perempuan hobi baca Naruto tuh, 2 laci ada. Iya, masih ada sampai sekarang masih ada gitu. Jadi dia hafal sekali serinya berapa gitu. Itu kan di film kan. Nah, bisa jadi apa yang di komik dengan apa yang di film Anda bandingkan. Meskipun tidak dari awal gitu. Misalnya seri berapa gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Kita tidak bicara tentang hakikat karya sastranya, tapi bagaimana cara kinerjanya. Paham? Nah, ketika kita bicara memang itu bicara sastra, tinggal kita mengubah objeknya aja. Tapi cara kerjanya membandingkan itu. Jadi 2 bentuk kreativitas yang berbeda, hasilnya itu berbeda gitu. Nah, perbedaan itu di mana terdapat perbedaan itu? Bisa jadi saya katakan yang mengkreatifkan itu lebih bagus daripada yang aslinya gitu. Itu bicara tentang intertek, itu bicara tentang kreativitas. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Jadi khusus untuk ini kita ini udah kuliah ke berapa? 13. Berarti untuk ini kita konten sampai 12. Enggak salah saya kalau saya pikirkan kalian habisnya di November kuliahnya. Berarti kan kita ada 3 minggu lagi kan? Nah, kan artinya 13 berarti ada 16. Ya? Ya kita 15 bisa kita menghentikan kuliah. Bisa gitu. Paham? Karena saya akan konsentrasi untuk seminar. Tapi Anda boleh aja ikut seminar. Saya tidak wajibkan semester 1. Semester 3 kebetulan dia belajar tentang apresiasi puisi. Saya nutup kuliahnya di seminar. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Yang 3 skripsi tadi itu membandingkan apa? 3 kan? Laporan bacaan. Iya. Sebetulnya menambah wawasan Anda tentang kajian interteks. Yang dibahas di konten nanti isi dan isu. Iya, dia kajian interteksnya objeknya apa, temuannya apa gitu. Paham? Iya, masing-masing ya, dibahas masing-masing gitu. Iya, bukan sekaligus 3 video. 1 video. Enggak, 1 video. Dalam video tuh dia bilang apa? Namanya siapa? Iya. Oh, namanya siapa? Ada lagi? Nah, kemudian
yang terakhir kita bicara tentang bagaimana Anda menggunakan teori interteks itu dalam membahas karya sastra gitu.